Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayat. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan waktu yang sempit ini saya akan menyampaikan dari ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, di mana dari ayat tadi dapat diambil 3 hal penting sebagai titik atau poin yang berkaitan dengan kondisi sekarang, yaitu dari ayat yang pertama tadi ada lafaz yadzakarunallah, kemudian ada ulul albab, kemudian ada yatafakkaruna, kemudian ada hal penting lainnya yaitu ma khalaqta hadza batilan. Lafaz-lafaz tersebut yang memberi arahan kepada kita dalam menghadapi kondisi sekarang, yang relevan dengan kondisi sekarang, di mana kita maklumi bersama sekarang dunia sosial kehidupan kita, baik secara kultur, nilai-nilai, gagasan atau pikiran, juga diminta untuk berpikir keras dengan tantangan ini. Kemudian dari segi struktur kehidupan kelembagaan seperti kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi, kelembagaan agama, terutama bagi kita semua mengalami dekonstruksi, ya, yang oleh kita dianggap sehari-hari itu normal. Kita bisa menjalankan kehidupan sosial secara wajar, hubungan kontak melalui interaksi sosial yang wajar secara fisik ataupun komunikasi. Kemudian juga dari segi ekonomi, semua unsur lapisan masyarakat bisa melakukan aktivitas kehidupannya. Namun sekarang dengan kondisi ini, terutama agama juga, kelembagaan agama seperti masjid juga terhenti akibat kondisi ini. Oleh karena itu ayat tadi memberikan arahan kepada kita, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Yang pertama, ulil albab. Kita dituntut sebagai muslim untuk senantiasa menjadi kelompok orang-orang atau umat yang termasuk ulil albab. Apa itu ulil albab? Yaitu kelompok orang yang mempunyai kepekaan terhadap kondisi sosial, karena berasal dari kata lub atau artinya akal, yang mana kita bisa memberikan keputusan untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan nurani kita ungkapkan potensi kita untuk berpikir tentang kondisi yang ada sekarang. Itu tuntutannya, sehingga kita lebih sensitif, punya obsesi untuk menyelamatkan diri secara syariat, namun tetap kita ada dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam ayat ini adalah yadzakaruna. Kita dituntut untuk ingat, untuk zikir. Nah, kalau zikir artinya kita
bisa dzikir qauli dengan ucapan-ucapan mulai dari istighfar, kemudian tahmid, tahlil ya, kemudian berdoa dengan segala kemampuan, ingat kepada Allah, dan kita pun bisa juga melakukan zikir selain qauli juga dengan zikir fi'li, yaitu dengan mencoba untuk beraktivitas untuk mengarahkan kita agar kita lebih meningkat pemahaman spiritualnya, mengaktualisasikan diri makna spiritual dengan menggali Al-Quran. Hasil penggalian Al-Quran mungkin dengan kondisi sekarang kita bisa menyatakan bahwa apa yang terjadi ini kita yakini sebagai anugerah Allah, karena Allah mempunyai hak Rabbus samawati wal ard, yaitu mempunyai hak untuk memelihara langit dan bumi. Apapun yang terjadi dengan kondisi sekarang itu adalah dalam rangka pemeliharaan planet bumi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian selain hal yang demikian, kita berpikir juga bahwa segala sesuatu yang terjadi ini ada di dalam kuasa kontrol Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wa indahu mafatihul ghaib. Jadi kunci-kunci kegaiban, apa yang oleh kita tidak mampu untuk dijelaskan, itu semuanya ada di Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang mengetahui. Bahkan di dalam ayat dinyatakan bahwa daun jatuh pun Allah mengetahuinya, butir-butir bijian di waktu gelap yang jatuh pun Allah mengetahuinya, sudah ada di dalam catatan atau Lauh Mahfuz. Barang sesuatu yang kering ataupun yang basah juga ada di dalam Lauh Mahfuz. Jadi Allah menguasai segalanya. Nah, dengan yada karuna jelas bahwa apapun yang terjadi sekarang ini adalah dalam rangka Allah memelihara kita, dalam rangka Allah punya hak untuk mengontrol kondisi yang ada sekarang. Kemudian selain yatafakarun dari hasil pemikiran tadi, berupaya supaya kita menggunakan akal pikiran kita. Dengan kekuatan akal pikiran kita tahu secara ilmiah tentang kondisi yang ada sekarang ini. Jadi setelah zikir, pengakuan yang Maha Kuasa, yang menguasainya, yang menentukannya, kemudian kita juga tetap berpikir tentang kondisi alam ini yang dinyatakan bahwa kemampuan akal kita terbatas. Oleh karena itu, tetap meskipun kita dituntut untuk yatafakarun, berpikir, tapi kita acuannya adalah Al-Quran. Agar apa? Agar aktual memaknai lahiriah atau material ini, sehingga kita sampai kepada yang poin keempat, yaitu ma khalaqta hadza batilan. Apa yang terjadi, apa yang diciptakan oleh itu, semuanya tidak ada sesuatu yang mubadir, tidak ada yang sia-sia, pasti bermanfaat bagi kita. Nah, 4 poin inilah saya kira yang menjadi titik dasar kita untuk memahami kondisi yang sekarang ini. Jadi pertama, tuntutan agar kita menjadi ulil albab. Yang kedua, agar kita yadakarun Allah, kita berzikir kepada Allah, baik yang qauli maupun yang fi'ili, yaitu berupaya menggali informasi sampai kepada sesuatu yang menyatakan bahwa bencana apapun yang terjadi itu karena ulah kita sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak semata-mata Allah memberikan azab kepada suatu kaum kecuali penduduknya wa ahliha zalimun. Kita mungkin melakukan kezaliman. Oleh karena itu kita mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa agar kezaliman ataupun kesombongan kita
yang mungkin dilakukan oleh kita sebagai individu atau secara struktural untuk senantiasa meminta ampunan kepada Yang Kuasa. Nah, jadi 4 poin ini saya kira saling berkaitan. Ulil albab, yaitu orang yang selalu berpikir menggunakan akal pikiran, gunakan untuk yadzakarunallah, gunakan untuk yatafakarunallah, karena bertafakur sesaat itu lebih baik dari salat waktu malam, itu menurut Ibnu Abbas. Nah, kemudian yatafakarun, berfikir, berzikir, fokusnya kepada Al-Quran, menggali informasi dari Al-Quran, sehingga semua yang kita upayakan itu dengan keyakinan akan mengarah kepada suatu pemikiran bahwa ma khalaqta hadza batilan, apa yang terjadi ini tidaklah sia-sia, tapi mempunyai hikmah bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menggali hikmah dari kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya dan lebih dekat lagi kepada Yang Maha Kuasa. Rupanya cukup sekian karena waktu yang terbatas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.